Selamat pagi anak-anak, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Fomi di hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021. Anak-anak, hari ini kita belajar di PJJ Bahasa Indonesia bab 4 yaitu tentang teks tanggapan. Baik, kita memulai saja pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, setiap hari kita sebagai manusia, ya makhluk sosial, setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan orang lain, ya nak ya. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang lain itu pasti kita memerlukan interaksi-interaksi dalam berbagai kepentingan ya. Nah, dalam berkomunikasi kita sering menanggapi sesuatu hal ya, peristiwa ya, ataupun hal-hal yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, dalam menanggapi apa yang dikatakan orang atau menanggapi suatu masalah, kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan ya, yang tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak mengandung sara ya. Nah, bab 4 ini tentang teks tanggapan kritis ya. Kita belajar di kompetensi dasar 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan dibacakan. Baik anak-anak, apa pengertian dari teks tanggapan? Ya, anak-anak sudah belajar kemarin dengan Miss Fomi pada pertemuan sebelumnya bahwa teks tanggapan itu adalah teks yang merupakan berisi pendapat ya. Nah, pendapat ini berupa kritik dan pujian tentang berbagai hal, bisa peristiwa, bisa fenomena, bisa karya, bisa ucapan ataupun perbuatan seseorang. Jadi, ketika kita menanggapi itu berarti kita berpendapat ya, berpendapat setuju atau tidak setuju. Oke. Nah, apa bentuknya teks tanggapan itu ya, bisa kritik, bisa pujian. Kalau kritik berarti kita mengungkapkan ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu hal ya. Nah, biasanya kalau kita mengkritik akan lebih baik apabila dilengkapi dengan alasan-alasan yang logis ya. Contoh, nih, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle-nya salah. Nah, ini berupa kritik. Kalau kita setuju berarti kita menggunakan pujian ya, bentuk tanggapannya berupa pujian. Apa itu pujian? Terbiasa ya anak-anak mengungkapkan pujian, wah hebat, kamu sudah dapat juara 1. Waduh hebat sekali, kamu dapat memenangkan lomba itu. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Nah, bisa karya. Contoh ya, puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono begitu sederhana dan menyentuh, sehingga tak jarang pembaca terharu bahkan sampai menangis ya membaca karya-karya puisi dari Sapardi Djoko Damono. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari teks tanggapan? Pertama, memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita, disertai alasan dan bukti-bukti. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita menanggapi, hendaknya kita harus memperkuat dengan alasan dan bukti-bukti. Ya. Kemudian yang kedua, itu kita harus menyampaikan dengan sopan, ya, logis dan jelas. Lalu yang ketiga, terdapat penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau kita menanggapi kan bisa positif, bisa negatif. Jadi di antara tanggapan yang positif dan negatif itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mengerti ya sampai di sini? Kemudian yang keempat, itu terdapat saran dari pemecahan suatu masalah. Benar ini kalau kita menanggapi, kita berikan pemecahannya, kita berikan saran, maka orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita tanggapi untuk menerima tanggapan dari kita itu pasti akan merasa masalahnya dapat dipecahkan dengan diperkuat oleh fakta dan data.
Oke, lalu apa nak tujuan dari teks tanggapan? Kita melakukan teks tanggapan itu untuk memberikan penilaian ya, penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks ya, kekurangan dan kelebihan dari pendapat ya, yang disertai oleh saran-saran. Nah, penilaian yang dilakukan ini harusnya bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas ya. Oke, nah anak-anak apa fungsinya kita membuat teks tanggapan? Nah, di sini ada fungsinya 4 ya. Yang pertama, kita memberikan kritik yang membangun ya, membangun untuk menyelesaikan masalah sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, apabila tanggapannya tanggapan tentang karya, berarti kita mengapresiasi sebuah karya atau hal yang dilakukan seseorang secara lebih detail dan jelas. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu saran ya dari suatu hal atau persoalan secara terarah, sistematis dan terbaik ya, sehingga pujian atau kritik yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kemudian yang keempat atau terakhir itu adalah sarana dari hal yang ditanggapi agar seseorang yang memuji atau mengkritik ini dapat berdialog dengan baik ya, dapat berdialog melalui konteks maupun deskripsi ataupun penilaian yang akan diberikan oleh seseorang. Nah, jenis-jenis teks tanggapan tadi sudah disampaikan, ada pujian, ada kritikan, ada saran. Apa itu pujian? Pujian itu adalah tanggapan yang berisi pernyataan, pengakuan, dan apresiasi sedalam-dalamnya terdapat dalam kebaikan ya atau keunggulan suatu karya ataupun hal-hal yang dianggap baik dalam penilaian. Kemudian tanggapan negatif itu namanya kritik. Nah, kritik itu adalah tanggapan yang berisi ungkapan yang baik atau buruknya sesuatu ya. Nah, kritik itu dapat diartikan adalah pernyataan kecaman ya atau tanggapan disertai dengan uraian pertimbangan mengenai baik buruknya sesuatu ya. Kemudian tanggapan yang berupa saran itu merupakan alternatif yang lebih baik dalam kondisi ataupun situasi dalam menanggapi sesuatu secara santun ya. Karena memberikan kritik itu harus membangun, jadi tanggapan baik pujian maupun kritiknya harus disampaikan secara santun ya. Nah, dengan santun maka akan disertai dengan saran untuk memperbaiki atau mengembangkan hal-hal yang ditanggapi. Oke, baik anak-anak, Miss Pomi di sini ada 10 soal ya, assessment atau penilaian. Jadi nanti anak-anak menulis soalnya, kemudian ditulis jawabannya ya. Tetapi tidak menulis jawaban A, B, C, D-nya. Enggak, misalnya seperti ini. 1, untuk meyakinkan pembaca dalam teks tanggapan kritis merupakan tujuan utama. Faktor ini dituliskan dalam bentuk teks untuk bukti bahwa tanggapan tersebut disampaikan dengan cara ilmiah. Faktor tersebut adalah misalnya kalian jawabannya D, pemikiran. Jadi anak-anak menulis untuk meyakinkan pembaca dalam teks tanggapan kritis merupakan tujuan utama. Faktor ini harus dituliskan dalam teks untuk bukti bahwa tanggapan tersebut disampaikan secara ilmiah. Faktor tersebut disebut atau adalah D, pemikiran. Jadi anak-anak menulis soal dan jawabannya. Perhatikan di sini ada 10 ya. Ini soal pertama, kemudian kedua, ketiga, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 soal ya. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
PG yang sudah disampaikan ya, tulis di buku tugas dan nanti kumpulkan ke GC. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dulu. Silahkan kalian mengerjakan tugas hari ini. Selamat pagi semuanya. Sotihotu, Namo Buddhaya.